Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irzan Amri, SPDI. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Kota Solo. Sekarang sebagai mahasiswa PPG PAI Batch 2 di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melakukan pengambilan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, baik. Ketua kelas, tolong siapkan. Duduk siap. Hormat gerak. Tegak gerak. Doa mulai. Rabbis rahli sadri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita lanjut baca Quran surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, terima kasih. Empat cek dulu kehadirannya ya. Baik, dengarkan absennya. Kemudian seperti biasa, angkat tangan, sholat, dan baca Qurannya. Ahyani Mardotilah 4 ya. Aidil Akbar 3 tidak. Jalal Alfa. Oke. Baik, Anda semuanya. Bapak lihat kelasnya sudah bersih. Siapa yang bikin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anda semuanya? Oke. Bertemu kembali dengan Bapak dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 9. Ya, bagaimana kabarnya? Kondisinya bagaimana sekarang? Baik. Kok ada semangat baiknya? Nah, bagaimana perasaannya hari ini? Senang, marah, sedih, bingung. Oke, baik Anda semuanya. Adapun pembelajaran kita hari ini itu tentang elemen akidah. Ya. Iman kepada qada dan qadar. Siapa yang masih ingat pelajaran yang sebelumnya? Apa? Pelajarannya? Menjadi khalifatullah fil ard, penebar kasih sayang. Itu elemennya apa? Sama elemennya dengan sekarang? Beda elemen Al-Quran dan hadis kemarin ya. Sekarang elemen akidah. Siap untuk belajar hari ini? Siap? Kayaknya belum fokus.
Siap belajar hari ini? Sudah bisa fokus? Bapak tes. Ya, Bapak tes ya kefokusannya. Kalau sudah fokus baru kita mulai pembelajaran kita hari ini. Oke? Nggak usah tegang-tegang. Relax saja. Pagi ini relax. Kalau orang sholat subuh pagi tadi, maka dia akan relax dan siap untuk menerima ilmu. Baik. Sakit nanti kah? Ya, bisa ikut belajar? Bisa. Kalau nanti nggak bisa izin ya. Baik. Instruksinya adalah ikuti apa yang Bapak katakan. Ikuti apa yang Bapak katakan. Oke, instruksinya. Ayam, ayam, bebek, bebek. Ayam, ayam, bebek, bebek. Ayam, bebek, ayam, bebek. Ayam, bebek, ayam, bebek. Ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam, ayam. Ada berapa ayam dikali? Ada berapa ayam dikali? Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, bagus. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian qadha dan qadar. Pengertian qadha dan qadar berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis. Oke, PAI itu tidak bisa terlepas dari dalil Al-Quran dan hadis. Yang kedua, peserta didik memahami perbedaan antara qadha dan qadar. Adapun skenario pembelajaran kita hari ini, game. Siapa yang Y tadi? Oke, skenario itu apa? Proses belajar kita hari ini. Kemudian pembagian kelompok nanti. Ya. Pembagian kelompok. Yang bagi kelompok siapa? Yang bagi kelompok nanti IT yang ada di internet. Kita kan sudah sekolahnya sekolah digital, ya. Ya. Pemaparan PPT, PowerPoint ya sekarang. Kemudian diskusi kelompok. Setelah pembagian kelompok, diskusi kelompok nanti kemudian presentasi masing-masing kelompok. Asesmen. Penilaian. Kayak Suci senang ya. Kesimpulan setelah itu, terakhir penutup. Bisa kita mulai nanti? Bisa serius? Yakin? Oke. Nah, sebelum kita masuk kepada kuisis, nah, apa yang Ananda dapatkan dari gambar di depan? Stres. Apa? Orang sukses. Yakin orang sukses itu? Orang berhasil. Sarjana. Pernahkah Ananda merasakan Ananda sudah bekerja keras, bersungguh-sungguh dalam belajar, tapi hasilnya nilainya rendah? Pernah? Nah, pernah. Yang pernah gimana caranya? Gimana perasaan Ananda? Sedih. Kemudian bagaimana cara selanjutnya? Memperbaiki. Suci? Apa? Mengikuti alur. Ya? Menerima kenyataan. Oke. Next. Ini gambar siapa nih? Ini anak bayi. Yang kedua ini gambar turun janjang, ya. Orang sukses. Orang pulang dari kerja. Mana orangnya meninggalnya? Orang mengangkat keranda. Data dalam keranda ada? Chromebook kita ada 15, ya. 1/2. Ya, 1/2. 1/2. Silakan.
Queen. Ayo, suci dengan Queen. Oke. Iya, tepuk tangan untuk satu siapa? Putra dan Ede. Iya, Zaimur. Ya, Bapak mau Ananda memperhatikan ini karena ini akan berhubungan dengan materi kita. Ya, berhubungan dengan materi kita hari ini. Perhatikan videonya baik-baik, lihat, teliti, karena nanti akan ada Bapak berikan LKPD dan setelah ini kita nanti akan bagi per kelompok. Ya, lihat baik-baik. Silakan perhatikan baik-baik. Bisa? Pembagian kelompok. Kita mulai ya. Apapun hasil kelompoknya terima. Dan kita akan lihat di sana kolaborasi kita. Kemudian yang kita lihat dalam profil pelajar Pancasilanya kolaborasi kita, kreatif kita. Ya. Kemudian bagaimana bergotong royongnya. Dan beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Siap ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita sudah bagi per kelompok. Ridho duduk kelompok Ridho. Nah. Oke. Kelompok 3. Lihatnya ke papan tulis. Kelompoknya Bapak minta serius keseriusannya. Oke, perhatikan baik-baik ke depan. Mari kita perhatikan sekitar kita. Setiap orang yang dikondisi menggunakan warna yang berbeda. Ada yang menggunakan untuk fisik yang sempurna atau terlalu dengan fisik yang buruk. Ada yang melakukan tubuh coklat, iman kepada Allah dan Tuhan. Yang pertama, dia akan selalu merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, munculnya perasaan ikhlas, lapang dada dan berjiwa besar. Yang ketiga, mempunyai perasaan optimis dan pantang menyerah. Yang keempat, senantiasa bersyukur atas nikmat yang diperoleh. Yang kelima, bersabar atas ujian. Dan yang keenam, selalu berbaik sangka terhadap Allah. Demikian sesi belajar kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam dan berkah. Oke, baik. Anda semua ya. Selanjutnya. Nah, kelompok 1. Nih ya.
kita kenal, kita sebut dengan kelompok qada. Mengumpulkan informasi tentang pengertian iman kepada qada dan qadar beserta dalilnya. Ini tugas LKPD-nya. Bapak bagikan. Ya, nanti Bapak bagikan. Yang kelompok 2. Kelompok 2 nih ya. Qadar. Memaparkan pengertian takdir mu'alaq dan contohnya dalam kehidupan. Saya kelompok 2. Kelompok enggak, ini nama kelompok. Kelompok qadar. Kelompok qadar. Ketiga, kelompok mu'alaq. Kelompok mu'alaq ya. Ketiga. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Memaparkan pengertian takdir mubram dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Takdir, tugasnya apa ini sini? Takdir mubram. 1, 2, 3, 4. Ya. Kelompok 4, nama kelompoknya mubram. Mengemukakan penerapan iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan. Paham? Kelompok 5, tawakal. Nih kelompok 5. Ya. Nah. Menganalisa hikmah beriman kepada qada dan qadar. Bisa? Oke, Bapak kasihkan lembar LKPD-nya. Buat nama kelompoknya. Silakan dicari. Boleh mencari di Chromebook yang sudah disediakan masing-masing kelompok. Ya. Silakan dimulai dari sekarang. Bapak kasih waktunya 15 menit dari sekarang. Sudah? Sudah cari? Nggak bisa diubah dari Ya, kemana? Lihat, situ pernah. Iya Pak, berapa Pak? Ya, di dalam kolam itu. Pengertiannya iya Pak. Kelompok ini kelompok 4 mubram ya. Mengemukakan penerapan iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan. Nah, lihat, boleh dicari di Chromebook. Sebentar ya. Ya. Ya, boleh dicari di Chromebook, boleh di buku Ananda juga boleh. Tadi Bapak jelaskan perpennya juga sudah tadi kan? Apa hubungannya? Mengemukakan penerapan iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan. Ya kan? Sudah, Zik? Fokus ya. Dengan tugasnya. Kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan Tidak usah tulis soalnya sudah ada di situ. Ya, soalnya sudah ada. Nah, pengertian kodo apa? Pengertian kadar apa? Kodo dan kodar beserta dalilnya. Ini Pak. Kodar sama. Kita siap? Oke. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Masih ada waktu kita 6 menit lagi. Nah, bagi kelompok yang sudah siap. Halo? Bagi kelompok yang sudah siap. Silakan siapkan satu pertanyaan. Ya. Satu pertanyaan ya. Siapkan. Kelompok 1 siapkan pertanyaan untuk kelompok 2. Kelompok 2 maaf, terbalik. Maaf. Kelompok 1 siapkan pertanyaan untuk kelompok 5. Kelompok 2 siapkan pertanyaan untuk kelompok 1. Kelompok 3 siapkan pertanyaan untuk kelompok 2. Kelompok 4 siapkan pertanyaan untuk kelompok 3. Kelompok 5 siapkan pertanyaan untuk kelompok. Habis?
silakan dimulai dari kelompok 1. Silakan ke depan. Qada adalah hukum, kepastian, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Dalilnya surat Ar-Ra'd ayat 8. Qadar adalah mengatur atau menentukan sesuatu menurut batas-batasnya atau kadar-kadarnya. Dalilnya alat Fusilat ayat 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2 pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Kelompok 1 dengarkan. Qadar adalah ketetapan Allah, sedangkan qadar adalah Kelompok 1 dengar. Oke, silakan dijawab. Qada adalah ketetapan, sedangkan qadar adalah apa, Zahrani? Perwujudan dari ketetapan. Ketetapan apa? Ketetapan Allah. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semuanya dulu. Silakan kelompok 2. Sini boleh? Silakan kelompok 2. Siap-siap kelompok 3 pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi saya. Pengertian takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yang bisa diubah dengan ikhtiar atau usaha manusia dengan cara berusaha dan berdoa. Contoh takdir mu'alaq adalah kebersihan anak sekolah dalam meraih prestasi. 2. Kesehatan seseorang yang ditakdirkan sakit tetapi ia berusaha berobat maka akan menjadi sehat. 3. Banyak rezeki. 4. Jodoh. 5. Dan kepintaran seseorang. Gitu. Tutup. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil diskusi kelompok kami, kelompok Mubram. Mengemukakan penerapan iman kepada qadar dan qadar dalam kehidupan. Contoh iman kepada qadar dan qadar juga terlihat dalam perilaku seseorang, seperti tidak sombong, menerima ketentuan Allah dengan ikhlas, tidak mengolok-olok kekurangan sendiri seperti insecure, menghadapi cobaan dengan sabar dan ikhlas. Oke, udah cukup? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana iman kepada qadar dapat membantu seorang dalam menghadapi masalah dan cobaan itu. Pertanyaannya adalah apa itu qada adalah ketentuan atau ketetapan. Sedangkan qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah. Ya. Oke. Sama semuanya konsepnya. Qada adalah, kalau Bapak lihat video tadi gimana? Qada itu apa? Qada itu adalah rancangan atau rencana atau ketetapan yang sudah ada kapan? Sebelum zaman azali. Sudah ada dibuat ketetapan oleh Allah. Itu yang namanya qada. Takdir mu'alaq itu apa? Takdir mu'alaq, takdir yang bisa dirubah. Ada ikut campurnya manusia. Manusia itu siapa? Kita.
Bapak benar nggak ada. Pak, itu dari kodar atau apa, Pak? Kodar. Ya, lihat. Apa? Ini mana? Sudah present di sini, Pak. Nggak, silakan dijawab. Siapa itu dikumpul? Ya. Apa Dita? Ya. Pengertian kodar. Artinya orang tua apa? Nanti orang tuanya nanti tangan di rumah. Jawabannya saja. Kehidupan sehari-hari. Yang terjadi sesuai dengan kehendaknya. Woi, tunggu dulu. Pak, itu dalam. Ya, di buku juga. Hadis boleh? Dalam CS lah, Pak. Dalam CS lah, Pak. Wih, kalau mau ada ini. Yang mana dalilnya itu, Mas? Habis ya? Saya menyimpang. Ya. Ya. Silakan duduk tambah duduknya. Silakan duduk tambah duduknya. Ya, tumpul. Baik, Ananda semuanya. Next. Oke. Apa yang dapat kita... Bagaimana pelajaran kita hari ini? Perasaannya? Senang? Apa yang Ananda dapatkan hari ini? Tentang kodo dan kodar. Ilmunya tentang kodo dan kodar. Zikri, Alfran. Nah, apakah dengan ilmu saja kita tahu sudah cukup? Tidak, berarti kita harus mempraktekkan. Coba perhatikan sekali lagi. बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? Bapak tanya dulu. Makan sambil berdiri benar atau salah? Salah. Oke, yang kedua. Ada nenek-nenek minta tolong, benar atau salah? Benar. Benar ya? Kan tidak salah nenek-nenek minta tolong kan? Benar. Oke. Kemudian menjawab ketika sudah ditanya sama nenek itu, benar atau salah? Benar. Tapi apa yang dikatakan dengan perbuatannya benar atau salah? Salah. Karena kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Asaf, kalau katakan sangat murka Allah kepada orang-orang yang mengatakan apa yang dia katakan tapi dia tidak melakukannya. Oke. Next. Lihat, perhatikan baik-baik. Juma, thank you. Kalau lihat
lihat videonya ini kita tertawa, benar. Tertawa. Bapak pun berkali-kali menonton ini tidak lepas ketawa. Tapi apa di balik video ini ada suatu hal yang besar. Ya, sesuai dengan pelajaran kita. Ya, kalau dia belum ajalnya, iza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdim. Apabila telah datang ajalnya, maka dia tidak bisa dimundurkan sesaat dan tidak bisa dimajukan sesaat. Thank you. Apa yang diucapkan nenek tadi? Thank you. Ya. Terima kasih. Ya. Awalnya nenek tadi marah atau tidak? Oh, ekspresinya bagaimana? Kesal ya. Disuruh, dia sudah minta tolong, ya nek, gitu ya. Mau, tapi dia tidak jalan. Nenek tadi kesal kan wajahnya. Kalau kita lihat videonya tadi. Dan akhirnya nenek ambil tongkat sendiri. Berjalannya sudah terpapa-papa. Ambil tongkat, ternyata jatuh. Apa tuh? Piano. Piano yang berat tuh dari tinggi yang atas. Karena ada orang pindah-pindah dari bangunan itu. Di awal tadi ada lihat mobil. Ya. Nah, tapi apa? Apa yang kita dapat ambil di sini? Refleksi dari nenek ini? Apa? Sesuatu yang buruk belum tentu buruk. Sesuatu itu Al-Quran ya, bukan Bapak yang menyata. Sesuatu yang buruk bagi yang datang kepada kita belum tentu itu buruk sebenarnya bagi kita. Tapi itulah yang terbaik yang Allah berikan. Belum tentu yang baik datang pada kita itu baik untuk kita, tapi buruk. Jadi pandangan kita itu jangan selalu negatif. Allah tidak selalu mengirimkan orang baik untuk menolong kita. Itulah kenapa kita harus bersyukur dalam segala hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Oke. Tadi Bapak nilai penampilan kelompoknya sudah. Ya, kemudian diskusi kelompoknya sudah Bapak lihat tadi. Ya, dan bisa menyelesaikan. Nah, oke. Sudah kita pelajari ya pertemuan kita. Ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini adalah ketetapan Allah SWT. Tetap berbaik sangka, optimis, dan tidak ada kata mudah putus asa. Saya? Baik. Silakan ketua kelas. Kita tutup pelajaran hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingatkan kembali untuk pertemuan besok, pekan depan, siapkan diri untuk ujian tengah semester ya. Siapkan belajar 2 bab pelajaran kita. Ya. Demikian saja, mohon maaf dalam penyampaian pelajaran kita hari ini. Banyak yang tidak pada tempatnya, salah. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah tadi. Dan mohon maaf dari Bapak dan mohon ampun kepada Allah. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.